Salam santun kepada sahabat semua. Kembali bersama Mako Cakra Channel dalam perjalanan ini di Desa Waituba. Ini kita lewat balai desa, belok kanan karena lagi ada hajatan di depan masjid, jadi kita lewat jalur dalam sambil melihat-lihat kenangan wilayah. Seperti inilah Desa Waituba. Sebelah kanan itu ada perbatasan Lanudat, jadi pangkalan atau lampangan udara Angkatan Darat. Ini kita melingkar, kita akan melewati lapangan. Kita akan melewati lapangan, nanti tembusnya di Tugu Pertigaan. Kita nanti ke kanan itu menuju ke jalan lintas tengah, sedangkan ke kiri ke rel kereta api, kalau terus lagi ke Wai Pisang. Nah, itu lapangannya. Nampaknya ada yang sedang berolahraga sepak bola. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walaupun sederhana namun bahagia. Ini kondisi jalannya seperti ini. Nah, kita ini di depan, ini Tugu Pertigaan. Ini di sana itu sebelah kiri itu ada hajatan tempat Pak Warni ya. Kita menuju ke jalan luar. Sambil santai kita mencoba memberikan sedikit alkisah. Mudah-mudahan dari alkisah ini bisa menjadi bahan pelajaran untuk diri kita sendiri, dan kalaupun mau disampaikan ke orang lain ya monggo, dengan cara yang santun, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh mereka. Alkisah ini oleh Allah ditakdirkan ada pohon kelapa yang sangat gagah perkasa, batangnya besar dan tinggi, buahnya juga lebat, besar-besar juga. Namun di bawahnya itu ada tanaman terong yang kita ketahui bersama sangat ringkih lah batangnya, buahnya juga ya begitu. Nah, ini pertigaan. Kalau ke kanan ini menuju ke Martapura, Batu Raja, atau sampai nanti ke Lahat, Lubuk Linggau. Ini jalur lintas tengah. Ini kita ambil ke kiri menuju ke Belambangan Umpu, kemudian Baradatu, Bukit Kemuning. Ini lewat sini. Kita kembali ke tanaman terong tadi, lemah, kemudian ya tidak sepadan lah dengan pohon kelapa yang gagah itu. Setiap mulai bunga berkelopak yang bakal jadi buah, ini kayaknya dengan sengaja pohon kelapa ini berbuat zalim, yaitu melepaskan pelepahnya, sehingga pelepah tersebut jatuh dengan ketinggian yang sedemikian tingginya itu langsung menjatuhi tanaman terong itu, hancurlah. Terjadi berulang sehingga tanaman terong ini tidak pernah berbuah karena selalu gagal. Namun tanaman terong terus berusaha untuk menyambung hidupnya karena ingin bermanfaat bagi manusia. Tanaman terong ini ingin menyumbangsihkan bagaimana sih buahnya untuk manusia.
Karena dizolimi tersebut secara terus-menerus, maka Taman Terong ini memberanikan diri untuk menantang pohon kelapa yang gagah perkasa. Luar biasa. Manusia itu kalau sudah dalam keadaan terjepit, kepepet, akan muncul kemampuan yang tak terhingga, akan melawan. Mungkin terjadi pada makhluk-makhluk lain, tapi kita sering lihat pada saat titik nazir manusia kejepit, pasti akan keluar perlawanannya. Karena saat itu mungkin yang ada di pikirannya melawan hancur, tidak melawan juga hancur, tapi setidaknya pernah berusaha melawan. Mungkin itu yang dipikirkan juga oleh tanaman terong. Dengan lantang ia berteriak menatap pohon kelapa yang gagah perkasa. Hai pohon kelapa, jangan terus berbuat zalim. Aku ingin menantangmu. Mendengar itu, pohon kelapa tertawa terbahak-bahak. Tanaman terong yang kecil ingin menantangku. Apa yang kau andalkan? Tanaman terong menjawab, izinkan dan biarkan aku berbuah. Aku ingin tantang buahmu dengan buahku. Artinya tanaman terong menantang adu buah terong lawan buah kelapa. Subhanallah. Sebegitu titik nazir yang dirasakan oleh tanaman terong, sehingga dia ingin menantang buah kelapa diadu dengan buah terong. Sang pohon kelapa tertawa semakin congkak. Buahmu begitu lembek, ingin menantang buahku yang dilindungi dari beberapa lapisan. Bahkan ada lapisan yang paling keras, namanya batok. Karena ada itu batok kelapa, itu kan keras itu. Bagaimana coba? Berhadapan sama sepetnya saja mungkin terong akan hancur kan. Tapi terong tetap berteriak, makanya izinkan aku sampai berbuah. Kalau sudah berbuah, kita adu. Siapa yang menang? Buahku atau buahmu? Terong atau kelapa yang akan menang? Akhirnya sang pohon kelapa ini berpikir, dari mana bisa menang terong selemah itu? Karena kecongkakan, kesombongan sudah menguasai dirinya. Akhirnya dengan entengnya pohon kelapa mengiyakan atau menerima tantangan tanaman pohon terong tersebut. Baiklah, silakan engkau berbuah. Nanti kita adu dengan buahku. Semenjak saat itu pohon kelapa ini menahan pelepahnya, sehingga tanaman terong ini mulai berkelopak, kemudian bakal buah dan berbuah. Begitu buahnya tumbuh, pohon kelapa nanya lagi, terong, ayo adu. Ya belum, biarkan buahku tumbuh sampai sempurna. Baiklah,
sudah nggak sabaran nih. Gimana pertarungan antara buah kelapa dengan buah terong nantinya? Aku pingin lihat, kata pohon kelapa dengan sombongnya. Semakin hari, waktu demi waktu, terong ini menjadi besar sampai akhirnya siap dipanen. Pohon kelapa bertanya kembali, kapan? Sebentar lagi, kita butuh juri. Siapa yang jadi jurinya? Sebentar lagi akan datang. Tidak beberapa lama datanglah seorang gadis cantik bawa keranjang sambil nyanyi. Suaranya juga merdu. Nyanyiannya apa ya? Pokoknya nyanyinya merdu lah. Ini Mahko Cakra ini jarang hafal lagu. Hafalnya yang apa ya? Yang ada dulu pernah hafal, bunyinya gini. Di dalam kesunyian ku rindukan dirimu, rasa cintaku yang kian membara, namun tak kuasa untuk menyatakannya. Nah, itu. Tapi ini bukan masalah nyanyi. Kita kembalikan lagi. Artinya si wanita muda ini, gadis ini masih belia membawa keranjang, nyanyi-nyanyi kecil, langkahnya pun indah, klek ya, seperti setengah menari. Di sampingnya ada mungkin orang tuanya, bapaknya lah, pekerjaannya petani, dengan golok di pinggang jalan. Ayah, itu buah terongnya sudah besar-besar, bolehkah aku memetiknya ayah? Oh silakan. Sambil bernyanyi, buah terong ini diperlakukan sedemikian sedemikian nikmatnya. Dipegang dengan pelan-pelan, dipetik, diiringi lagu, dimasukkan keranjang, disusun. Terus setelah sudah masuk keranjang semua, tidak ada lagi yang tersisa di tanaman, buah terong berteriak kepada buah kelapa, ini perlombaan pertama, wahai kelapa. Betapa seseorang telah memetikku dengan kasih sayang, meletakkan aku dalam wadah, disusunnya aku. Sungguh kenikmatan yang aku dapatkan. Kelapa geram, kemudian dia bilang, aku juga bisa seperti itu. Tunggu saja ketika buahku dipetik. Tidak beberapa lama, ayah dari sang gadis tadi, Pak Petani lah kita bilangnya, mencabut golok dari pinggangnya, kemudian membuat ancian pada pohon kelapa. Trak, trak, trak. Teriaklah pohon kelapa ini. Aduh, Pak Petani sakit. Jadi buat ancian untuk naik ke atas. Ya kalau kita bilang ancian itu sebagai tangga ya. Sampai di atas dijejeklah buah kelapa yang sudah dirasa tua. Jejek. Teriak lagi buah kelapa. Dengan penuh kasih sayang, Pak Tani, jangan dijejek-jejek gini. Tapi karena tangkai buah kelapa itu kan keras, dijejek juga belum jatuh. Akhirnya pedang naga puspa yang ada di pinggang, pedang naga puspa ya, golok yang ada di pinggang Pak Petani pun disabetkan. Tras. Teriaklah kelapa. Dari ketinggian segitu, tinggi sekali itu, jatuhlah kelapa ini menghujam bumi. Puk.
teriak semualah buah kelapa ini. Aduh, 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 aduh. Untung Terong tidak melihat, karena rupanya anak si petani ini sudah duluan pulang. Kalau melihat, hancur harga diriku. Petani yang turun dari atas pohon kelapa rupanya tidak memasukkan ke keranjang, tapi kemudian membawanya dengan cara apa itu ya, sepetnya itu ditrak-trak, kemudian digeret trek gitu untuk diikat, dipasangkan biar bisa ditenteng. Sabutnya itu diambil sedikit, kemudian kan bisa diikat. Sisanya dicangking dengan cara dibacok, cerak gitu kan, nancep tuh di di sepetnya itu jalan. Aduh, ini namanya dijambak, Pak Petani. Tolong carikan keranjang yang seperti Terong tadi. Tapi karena Pak Petani ini tidak bisa tahu bahasa tumbuh-tumbuhan, ya nggak ngerti, jadi tetap saja dia berjalan. Sesampainya di sana, dilihat Terong sudah di atas meja, bersih, masih terdengar suara nyanyian merdu, bahkan kadang-kadang bersolawat luar biasa sambil mengiris terong. Nih wanita muda ini bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wah, merdu sekali. Enak terong dilus-elus, diirisin gitu. Mudah-mudahan Pak Petani dengan penuh kasih sayangnya juga. Ternyata tidak. Pak Petani langsung membacokkan goloknya teras sehingga terjadi sobekan atau luka-luka, goresan-goresan di sabut kelapa itu ditarik sama Pak Petani ini, ditarik sekuat-kuatnya. Waduh, bagaikan rambut yang ditarik dari kepala, serak. Aduh, Pak Petani sakit. Pak Petani terus sampai terjadi gundul. Tinggal batok kelapanya itu kan. Tidak sampai situ, ternyata batok kelapa ini dipecahkan kembali dengan golok, sampai pecah. Aduh, Pak Petani, kejam. Batokku yang keras akhirnya pecah juga. Gimana ditutup pakai golok? Begitu pecah, nggak sampai di situ penderitaan kelapa. Buah kelapanya dicungkil paksa oleh petani agar terpisah dari batok itu. Letak. Aduh. Di sana Terong berteriak, "Kelapa, nikmatkah?" Kelapa yang sudah tinggi kesombongannya dia, nggak kerasa. Kalau aku dilus-lus nih, diiringin nyanyi gitu. Kelapa teriak sambil nyanyi, Pak Petani. Nah, Pak Petaninya kan tidak tahu tuh bahasa pohon kelapa, jadi tetap cungkil. Apakah setelah dicungkil itu selesai penderitaannya kelapa? Tidak. Diambilnya parut, diparutnya. Aduh, Pak Petani, kau apakan buahku ini? Kata dia. Parut. Setelah diparut, petani ini tidak sampai di situ saja, diperesnya sampailah jadi santan. Membutuhkan proses yang ya sekitar 15-30 menit. Akhirnya kelapa dan terong dimasukkanlah ke dalam satu panci. Disitulah kelapa dan terong bersatu. Kata kelapa,
Kapan diumumkan yang menang, pemenangnya itu kapan? Sabar, sebentar lagi. Siapa jurinya? Jurinya kalau tidak Pak Petani ya anaknya Pak Petani, itu saja. Nanti mereka yang akan mengumumkan siapa yang menang. Oke lah kalau begitu. Karena sudah menanggung rasa sakit yang sedemikiannya, akhirnya si Kelapa menunggu pengumuman. Setelah jarak berapa waktu, tiba-tiba ada suara nyanyian merdu menandakan anak si petani ini mulai mendekati tempat di panci tersebut. Dibukanya, ditutup lagi, nanti kembali lagi dibuka. Kemudian anak petani itu berteriak, "Ayah, sayur terongnya sudah mateng. Oh ya, ayo nanti kita santap." Gitu. Jadi dimasukkan ke dalam mangkok, kemudian dihidangkan di meja kembali. Anak petani menawarkan, "Ayah, ini sayur terongnya." "Oh ya." Si Kelapa kembali berbisik, "Kapan pemenangnya? Akan diumumkan." Terong menjawab dengan santai, "Sebenarnya sudah diumumkan tadi waktu kita ada di atas kompor." "Waktu kapan?" "Waktu anak sang petani membuka tutup panci." "Apa yang dia katakan?" "Sayur terongnya sudah matang." "Nah, siapa yang disebut di situ? Sayur terong, bukan sayur kelapa. Saat ini di meja makan pun disebutkan sayur terong, bukan sayur kelapa. Jadi buah kelapa itu sangat tidak ada apa-apanya. Dia kalah total dengan buah terong." Diamlah sang kelapa yang gagah ini. Artinya setelah terjadi pertarungan dan proses pertarungan antara buah terong dan buah kelapa, pemenang akhirnya dimenangkan oleh pohon terong. Sahabat semua, tidak ada untungnya sama sekali ketika kita sombong. Seseorang yang sombong itu, ia merasa bagaikan berdiri di atas gunung yang tinggi. Ia memandang rendah orang-orang yang ada di bawah, terasa kecil semua. Tapi dia sendiri tidak sadar bahwa orang-orang yang di bawah itu juga memandang kecil dia yang ada di atas gunung. Karena sombong itu pakaian Allah. Allah lah yang pantas untuk sombong. Maka kita lihat di Asmaul Husna, Allah menunjukkan bahwa Allah benar-benar pantas untuk sombong. Karena apa? Allah Maha Perkasa, Allah Maha Penghukum, Allah Maha pokoknya mengeluarkan kemahaannya itu yang tiada tandingnya. Semuanya maha. Maka jikalau ada manusia ataupun hamba Allah yang berusaha memakai jubah Allah, maka ia akan menemui kehancuran, karena jubah tersebut akan menggilas habis dirinya, jiwanya, akalnya, juga hatinya. Mari semua kita tanamkan untuk menjauhkan rasa kesombongan. Kita buang dari dalam hati kita. Kita bersihkan jiwa kita agar tidak terkotori
oleh kesombongan itu. Lalu apa sih yang sudah dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita lihat di Quran surat Luqman ayat 18 yang di sana terjemahannya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kita saat ini sedang di atas bumi. Bumi setiap saat memperhatikan perilaku kita. Ketika kezaliman, kesewenang-wenangan saat kita berada di atas bumi, apa yang dikatakan bumi kepada kita? Walaupun kita tidak mendengarnya, tapi bumi berteriak, "Hei anak cucu Adam, terciptanya dirimu itu sebenarnya karena ada bagian tanah yang diambil dariku." Itu ada di pelajaran sebelumnya yang saya bilang asal muasal kenapa malaikat Israel dijadikan pencabut nyawa. Itu karena merampas segenggam tanah dari bumi sampai bumi berteriak kesakitan. Itu juga yang akan dirasakan oleh anak cucu Adam ketika nanti akan ditarik nyawanya dari tubuhnya. Itu sakitnya seperti sakitnya bumi waktu itu. Kau sombong di atasku, padahal engkau berasal dariku. Ingat, ketika kesombonganmu mencapai kita bilang terlalu besar, kelak kau pasti akan masuk ke dalam perutku. Di situ kau akan kuhimpit, akan kuhancurkan, sampai engkau akan menangis dan menyesali betapa kesombonganmu sudah membuat kerugian pada dirimu sendiri. Maka dulu ada sahabat Mako Cakra bertanya, "Pak Mako, ada tetangga saya yang kaya raya, dia sombong." Ya, lumrah manusiawi, karena dengan kekayaannya dia menyombongkan itu. Ada lagi tetangga saya yang pangkatnya tinggi, dia sombong. Ya, wajar, ada yang disombongkan, yaitu pangkat yang tinggi itu. Lalu ada lagi tetangga yang tidak punya pangkat dan tidak punya harta tapi sombong. Nah, itu yang membuat Mako Cakra bingung. Apalagi yang akan dia sombongkan? Pangkat nggak punya, harta nggak punya, sombong. Luar biasa. Artinya yang kaya sombong saja banyak yang tidak suka. Yang pangkat tinggi sombong banyak yang tidak suka. Mungkin yang punya ilmunya tinggi sombong, itu pun banyak yang tidak suka. Apalagi tidak berilmu, tidak berharta, tidak berpangkat, sombong. Nah, itu sepertinya perlu memeriksakan diri lah. Mudah-mudahan akan ketemu kenapa ketempelan penyakit sombong itu. Tuh, sambil melihat perjalanan kita, situasinya seperti ini, dan kita sudah bisa memetik hikmah pertarungan antara buah terong dan buah kelapa yang tadinya diremehkan oleh buah kelapa bahwa buah terong itu lemah, batangnya kecil, tapi akhirnya di mata manusia sayur terong bukan sayur kelapa. Kemudian terong yang dengan rendah hati tadi
berkata kepada kelapa, jangan bersedih hati sobat, karena gara-gara dirimulah aku menjadi nikmat. Jadi sebenarnya pemenangnya adalah kita berdua. Walaupun aku yang disebut, tapi saat ini aku menginginkan dirimu menjadi kembali. Jangan sombong ya. Ketika sahabat kita sombong, jangan kita musuhi, kita dekati, kita nasihati agar dia kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Manuso manunggal rasa. Salam santun dari Mago Cakra Channel. Terima kasih.